Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan saya Dika Monica. Ini saya sebagai moderator untuk memandu acara kita malam ini, sharing santainya kita tentang kuliah di matematika kok ngoding. Nah, ternyata kuliah di matematika tuh juga ngoding loh. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih ternyata matematika itu gak cuman, mungkin kalau waktu di sekolah kita ya matematika kayak ngitung aja gitu ya, ngitung luas daerah kayak gitu. Ternyata matematika tuh gak cuma ngoding loh, ternyata matematika tuh ya cuma ngitung, ternyata matematika tuh juga ngoding. Dan eh, sekarang ya lulusan-lulusan matematika itu juga banyak dicari gitu ya, terutama untuk ada di profesi data analis yang lagi hype sekarang. Nah, tahu lebih lanjut mungkin nanti kita akan dapat dari narasumber kita ya, yaitu Rafaela Garcinia Gayatri, yang tadi sudah Ain perkenalkan juga, yang biasa dipanggil dengan Aya gitu ya. Nah, ada mahasiswa program studi S1 Matematika Murni di Universitas Indonesia yang sekarang sudah semester 6 ya. Ayah sudah semester 6. Bentar lagi berarti skripsian nih. Nanti bisa tanya-tanya juga nanti skripsinya mau ngapain nih gitu ya. Oke deh, buat Taufela atau buat Ayah boleh langsung aja menyampaikan materinya, silahkan. Oke, Kak Dita, makasih banyak pertama-tama kepada Kak Dita dan Kak In yang sudah mengundang aku pada hari ini ke diskusi santai di Narai Quarter dan terima kasih juga yang sudah datang pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, tunggu sebentar. Oke, perkenalkan nama aku Rafaela Garcina Gayatri. Sekarang aku sedang belajar di Matematika Universitas Indonesia dan aku punya minat di khususnya di data science, terus di desain dan tentunya di matematika. Nah, di sini kan sesuai dengan tema diskusi hari ini kok matematika ada coding gitu. Jadi sebelumnya aku mau ceritain dulu nih kenapa aku tertarik dengan komputasi. Jadi di jurusan aku itu di matematika itu menyediakan tiga peminatan yaitu murni, terus terapan, dan juga komputasi. Jadi waktu di semester 1 dan di semester 2, aku diperkenalkan dengan beberapa mata kuliah yang masih bidangnya itu masih belum kelihatan jelas yang mana murni, yang mana teori, yang mana terapan, dan yang mana komputasi. Dan di situ pun kami juga diperkenalkan dengan program-program apa saja yang akan digunakan selama kami belajar di matematika. Contohnya seperti Wolfram, terus ada juga Algebra, terus ada juga Octave, Python, Google Colab, dan lain-lainnya. Dan di semester 3 hingga semester 4 ini, untuk mata kuliah wajibnya itu sudah mulai kelihatan yang mana praktikal dan yang mana yang teoritikal. Terus di situ juga mulai kelihatan yang mana mata kuliah yang matematika terapan, yang mana komputasi, dan juga murni. Contohnya kalau di matematika murni itu ada mata kuliah yang namanya analisis, itu biasa anak-anak matek suka bilangnya itu matematika yang murni banget. Terus ada juga mata kuliah terapan seperti riset operasi, terus ada juga mata kuliah komputasi yang biasanya contohnya seperti algoritma dan pemrograman. Terus di semester 3 sama semester 4 ini, aku masih bingung mau ngambil di matematika spesifiknya ke arah yang mana, komputasi atau terapan. Jadi di semester 5, karena mata kuliah yang wajib sudah mau habis, jadi aku ngambil mata kuliah pilihan terapan dan komputasi untuk memastikan lagi bidang apa yang aku suka. Jadi di semester 5 aku sempat ngambil mata kuliah yang namanya komputasi intelijensia. Jadi di situ aku belajar tentang data science, terus bagaimana tentang metode-metodenya untuk menyelesaikan suatu masalah regresi, prediksi, dan teman-temannya. Nah, di situ aku juga langsung enjoy aja gitu dengan mata kuliah matematika komputasi. Dan oleh karena itu aku memilih matematika komputasi di bidang komputasi. Nah, tadi kan aku sudah membahas kenapa sih komputasi. Dan komputasi itu menurutku juga di zaman sekarang
lumayan banyak dicari orang dan di mana-mana banyak khususnya di data science dan di data analisis yang mana memang suka dibahas di matematika ini. Nah, jadi kenapa coding itu ada di matematika? Ini fun fact. Jadi hampir 70% di mata kuliah yang aku pelajarin di matematika itu keseringan menggunakan program sebagai alat bantu untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi contohnya itu seperti Octave. Octave ini biasa digunakan di mata kuliah persamaan diferensial. Ya, keluarga persamaan diferensial gitu. Jadi itu biasanya dipakai untuk membantu kita untuk menghitung aproksimasi dari suatu fungsi. Jadi nanti kan kalau misalnya kita melakukan semua aproksimasi itu secara manual, mungkin kalau misalnya untuk iterasi pertama dan iterasi kedua, itu mungkin masih bisa kita sanggup sebagai manusia untuk mengulangnya bentar aja gitu. Jadi kita nggak perlu makan waktu yang lama dan cuman ya ngitung-ngitung aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk fungsi-fungsi yang lebih kompleks, permasalahan yang lebih kompleks, tentunya kita perlu menggunakan program-program ini seperti Octave itu untuk permasalahan diferensial. Biasanya dipakai untuk matematika yang pemodelan, matematika yang terapan. Dan selanjutnya ada Wolfram, dan Wolfram ini biasanya sering dipakai dulu itu waktu di kalkulus. Jadi untuk membuat grafik, untuk membuat kadang mencari persamaan hasil dari persamaan gitu, kayak contohnya cari X dari ini juga biasa dibantu dengan Wolfram. Terus selanjutnya ada Python. Kalau untuk Python ini biasa sering dipakai di eh, di mata kuliah sains data. Jadi dari semester 1 itu sebenarnya itu sudah diperkenalkan dengan mata kuliah sains data, data science gitu. Jadi mata kuliah di semester 1 itu kami dapat pengantar sains data. Nah, itu kami diperkenalkan itu dengan Python. Dan di situ juga kami juga sering pakai untuk di algoritma dan pemrograman. Terus selanjutnya ada R. Untuk R ini biasanya opsional. Dan R ini biasanya lebih sering ke anak statistika yang menggunakannya. Tapi terkadang tidak menutup kemungkinan untuk anak matematika menggunakannya juga sebagai alat bantunya. Jadi mungkin cuma itu aja dulu yang bisa kesampaikan pada malam hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Selebihnya terima kasih. Oke, terima kasih Ayah. Nah, dari teman-teman apa ada pertanyaan nih untuk Ayah? Selamat malam. Selamat malam Pak Robi. Boleh Selamat nanya malam, dulu? Pak. Malam. Iya, Pak. Boleh, Pak, silahkan. Saya nanya duluan nih. Ya, Ayah kan kuliah Ya, udah Pak. masuk semester 5 ya. Iya, Pak. Sekarang semester 6. Jadi masa studi berapa semester kalau di matematik UI? Kalau di Matematika UI, normalnya 8 semester, Pak. Jadi Oh, 4 tahun. 8. Ya, ya. Berarti kurang kurang lebih 1 tahun lagi ya. Iya, 1 tahun lagi. Mm-mm. Di UI sendiri ada program Kampus Merdeka dengan magang di industri. Kira-kira Ayah memilih industrinya seperti apa ya yang mau dimasukin nanti? Kalau saya sendiri, Pak, saya rencananya ke bidang data science, Pak. Mm-mm. Ada sudah perusahaan yang mau dituju? Untuk sekarang masih belum, Pak. Sekarang sedang mencari-cari. Tapi untuk studi independen kali ini, kebetulan saya punya minat juga di desain ya, Pak. Jadi untuk sekarang, saya mencoba untuk mengeksplor di bagian desainnya, Pak. Seperti apa tuh desain? Seperti apa? Saya belum Eh, nangkap korelasi antara desain dan matematik nih. jadi sebenarnya kalau menurut saya, desain dan matematika itu lumayan berkolerasi, Pak. Karena kita dalam khususnya desain UI UX ya, Pak, yang bidang yang sekarang saya minati, Oke. itu mm, di desain yang UI UX itu kan kita sebelum melakukan desain tentunya kita harus melakukan research dan beberapa Oke. teknik-teknik research untuk pengumpulan data-data
dan bagaimana untuk memprediksi suatu hasil dari pengolahan data itu bisa didapatkan dari matematika. Dan di UI UX sendiri terdapat beberapa rules atau beberapa kombinasi-kombinasi perbandingan angka yang biasa digunakan supaya enak, kasarnya sih enak dipakai oleh usersnya, atau ya user experience-nya bagus gitu secara dilihat oleh mata dan penggunaannya. Dan kombinasi-kombinasi angka itu terkadang bisa kita dapatkan melalui formula-formula yang kita cari melalui matematika, Pak. Oh, good. Menarik ya. Jadi by risetnya, by ini ya, dasarnya adalah matematik base ya. Iya, Pak. Oke. Tentu saja Aya untuk mengkolerasikan itu perlu eksplorasi yang lebih dalam di UI UX kan. Iya, Pak. Artinya begini, saya mau mau memverifikasi apakah benar meskipun studinya matematik tapi juga belajar bidang lain. Iya. Iya, betul, Pak. Nah, dan belajar bidang lain itu otodidak atau ada mentornya juga kalau di kuliahan atau di luar kuliah gitu. Kalau misalnya untuk bidang di luar selain matematika ya, Pak, untuk Ya, yang sekarang saya ada mentornya sendiri, Pak. di komunitas atau ada di kampus? Kebetulan saya mengikuti program Kampus Merdeka juga, Pak, untuk semester ini, dan saya mengambil di bidang itu. Jadi ada mitra yang menyediakan programnya. Oh, baik-baik. Itu berapa SKS itu mengambil gitu? Untuk maksimalnya itu 20 SKS, Pak. Jadi kita Oh, bisa, tapi tergantung lagi ke silabusnya. Jadi kalau misalnya di UI sendiri itu ada peraturan di mana kalau misalnya silabus suatu matkul atau suatu studi independen yang akan diambil, ada yang overlapping dengan silabus mata kuliah yang sudah pernah diambil sebelumnya, itu SKS-nya bisa dikurang. oh gitu. Iya, iya. Karena begini, terkadang kan kampus Merdeka ini oleh sebagian dosen menganggap, saya sharing aja ya, saya Iya, Pak. bicara ini dengan salah satu dosen mekatronika di Bandung. Eh, ada beberapa mahasiswanya sengaja mengambil kampus Merdeka programnya untuk menghindari mata kuliah yang penting. Nah, seperti apa di UI sendiri untuk dosen-dosennya untuk mengarahkan, oh ini kalian wajib loh ambil mata kuliah ini karena ini penting sebagai dasar untuk kalian nanti masuk di dunia industri gitu. Karena ada juga yang berkelit dengan kampus Merdeka mengambil bidang lain itu nggak diambil gitu. Gimana? Ya. Kalau di UI sendiri biasanya sebelum mengambil kampus Merdeka ya, Pak, biasanya Ya. para mahasiswa itu akan bimbingan sendiri-sendiri individual kepada dosen pembimbingnya. Dan di situ nanti dosen pembimbingnya akan ibaratnya kayak gini, Pak, kayak konsultasi dengan guru BK gitu. Jadi nanti ditanyain oleh dosen pembimbingnya, kamu sebenarnya mau ke daerah mana gitu. Kalau kamu ngambil studi independen ini gimana efeknya kepada masa depanmu gitu. Atau kalau misalnya Oke. kamu mau ngambil magang gitu, magangnya di mana? Kalau misalnya eh, dia magang tapi bidangnya tidak berkorelasi dengan bidangnya, itu biasanya ditanyain kamu beneran sanggup atau enggak gitu. Oke. Tapi ada teman-teman yang tidak ada kolerasinya dia ngambil apa SKS untuk kampus Merdekanya di industri yang berbeda atau gimana? Pernah ada? Pernah ada, Pak, tapi biasanya kalau dia itu maaf ya, Pak, mungkin mungkin dia agak tercemplung kepada matematika, jadi dia pengen mencoba yang lain gitu sambil cari yang lain. Jadi Oke. ada yang gitu juga. Tapi Iya. biasanya itu pun dia dengan persetujuan oleh dosen pembimbingnya sih, Pak. Soalnya, jadi kalau misalnya dosen pembimbing akademisnya tidak setuju pun, kami sebagai mahasiswa juga tidak enak untuk mengambilnya. Baik ya. Jadi dosen punya kuasa juga ya untuk memilihkan ya. Iya, biasanya Hmm. juga terkadang kan juga banyak yang konsultasi nanya-nanya juga tentang experience dari kakak-kakak alumni atau kakak-kakak tingkat yang sudah pernah mengambil program tersebut gitu.
Tapi rata-rata ya Pak, syukurnya Ya, kebanyakan memang berkorelasi sih Pak ngambil bidangnya. oh baik. Ya, artinya sudah di jalurnya udah tepat gitu ya, sesuai dengan industri yang dipilih ya. Iya Pak. Oke, oke, menarik. Ini ke depan mau jadi data analis atau data scientist? Saya lebih tertarik ke data analis Pak. Kenapa data analis? Bukan data scientist. Karena sebenarnya kalau untuk saya sendiri kan sudah ngambil beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan data ya Pak. Ya. Dan rata-rata kalau misalnya project atau tugas kelompok seperti itu saya terkena bagian situ terus. Jadi saya merasa Iya, iya. lebih suka aja kerja di situ. Yang dikuasain saat ini Python, R, atau apa? Sekarang Python, R, dan sekarang lagi belajar SQL juga Pak, mencoba bagian situ. Oh, ya, good lah, bagus ya. Saya dengan Mbak Ain ini masih belajar ini juga. Iya. Nah, tapi saya interesting ya, maksudnya gini, dengan dunia baru matematik terapan. Kalau dulu namanya Fakultas MIPA itu sepi apa yang mau masuk di situ karena pasti dipikirnya nilai matematikanya harus bagus banget, betul nggak? Ya, ya kan? Tapi dengan adanya data science, data analis atau mungkin apa matematika teraman itu sekarang jadi favorit matematik. Saya lihat seperti itu, membludak sekali dan itu ini ya maksudnya tren lah ya untuk terutama di data analis ini menjadi satu profesi impian juga saat ini seperti itu dan memang di industri-industri sekarang banyak butuh itu data scientist maupun data analis. Menurut saya sih seperti itu. Saya hari ini motivasinya ikut sih sebenarnya saya ingin dapat gambaran anak saya juga masuk matematik Mbak di Universitas Parahyangan tahun ini masuk di matematik terapan aktuaria. Jadi saya ingin tahu gambaran sih seperti apa sih matematik di university yang lain. Terima kasih banyak ya informasinya. Terima kasih juga Pak. Baik, terima kasih Pak Robi. Sangat Sama-sama, menarik makasih Mbak. sangat Ya, menarik sekali. Saya juga jadi dapat info baru nih dari Pak Robi dan Ayah. sama-sama. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman yang lain? Silahkan. Ada nih? Sebentar. Ayo, siapa yang mau bertanya lagi nih? Silahkan, mumpung ada Ayah di sini kita bisa diskusi sama-sama. Kalau tidak ada yang bertanya, saya mau tanya dulu nih sama Ayah ya. Penasaran aja sih ini. Karena saya pribadi dulu itu ya juga kalau matematika itu ternyata penerapannya banyak banget ya. Banyak banget kayak gitu. Taunya ya dulu matematika aja kayak gitu ya. Nah, jadi penasaran nih dulu sebelum kuliah di matematika gitu. Ayah tahu nggak sih ternyata ya orang matematika itu ngoding juga kayak gitu. Tahu nggak sih Ayah sebelumnya? Jujur ya Kak, pada awalnya itu sebelum aku masuk matematika, aku nggak tahu kalau matematika perlu ngoding. Jadi aku Ternyata jadi ternyata aku nggak tahu nggak juga. iya. Jadi awalnya aku kira matematika itu soalnya dulu sampai aku dari SD dulu memang suka matematika sampai SMA gitu. Jadi waktu Iya. kuliah kan pengennya masuk ke jurusan dengan mata kuliah atau bidang-bidang yang disukai gitu kan. Jadi ya kecoba matematika dengan berharap ya logika aku makin lancar ini gitu.
Terus penerapannya mungkin ada gitu kan. Ternyata gitu semester 1 diperkenalkan dengan mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung disuruh ngoding. Jadi dari semester algoritma ya. Iya, semester Oh, 1 itu sudah dapat algoritma dan pemrograman. Nah, di situ oke. baru tahu. Jadi dulu masuk milih matematika itu motivasinya karena apa? Karena suka aja gitu. Karena suka dan penasaran, apa sih sebenarnya penerapan Ah, matematika itu di dunia nyata gitu kan. gitu. Karena penasaran ya ini ngapain gitu kita dari SD sampai SMA kayaknya rumit banget ya belajar matematika harus gitu apa sih penerapannya gitu penasaran akhirnya masuk matematika ternyata emang banyak ya penerapannya ya setelah masuk matematika. Terus mungkin apalagi kira-kira hal lain yang kayaknya orang lain tuh nggak tahu gitu kalau di matematika tuh ternyata belajar ya selain ngoding ya tahu saya orang-orang yang belajar di matematik itu makin advance tuh makin jarang ketemu angka ya. Apalagi kalau yang teori-teori banget. Iya nggak sih? Kayak makin jarang itu gitu. Gitu nggak sih, Ayah? Eh, Orang 80% teorinya banget sebenarnya tuh yang benar. hmm? Sebenarnya benar. Jadi eh, jadi sebelum semester 5 ya, Kak. Terakhir aku ketemu angka yang benar-benar pure angka itu di semester 2. Ternyata gitu ya. Iya, Matematika ternyata makin nggak ketemu angka tuh. makin gak ketemu Aduh. angka, Kak. Yang lucunya ini loh, Kak, malah bukannya nggak ketemu angka, tapi kita ketemu sama angka baru. Ah, iya, iya, iya. Menarik, menarik. Gimana nih yang dari yang lain ada pertanyaan nggak? Kalau dari banyak nih pertanyaannya. Tapi mungkin dari teman-teman yang lain dulu mungkin ada yang mau nanya-nanya nih penasaran juga mungkin. Apa? Pak Robi mau tanya lagi Pak? Ya, menarik ya. Saya Iya. saya itu dalam perjalanan belajar matematika itu nggak tahu salahnya di mana ya. Dari kecil, dari SD sampai SMP itu nilai jelek terus. Jadi membuat saya nggak pede. Asli, itu membuat saya juga apa saya nih bodoh gitu ya. Di SD juga ngerasa dilesin mulu gitu ya. Tapi satu titik di SMA saya ketemu dengan guru hebat. Itu namanya saya ingat betul sampai hari ini itu Ibu Susi. Di mana Bu Susi itu kalau ngasih PR sama saya, sama kami itu yang kelas waktu itu kelas fisika dari kelas 2 sampai kelas 3 itu nggak ada yang namanya di bawah 50 soal. Pasti dalam jeda waktu 2 hari itu selalu di 50 sampai 70 nomor yang harus dikerjakan dalam 2 hari. Kayaknya siksaan berat sih ya. Tapi saya dari situ akhirnya belajar bahwa matematika itu proses yang kita mesti latihan mulu gitu. Harus latihan. Ya disitulah kita akhirnya bisa menemukan keasikannya matematika dan kalau nggak ngerjain soal dapat jawaban itu kayak misteri itu nggak kepecahin. Nah, jadi akhirnya nilai F tanah saya tuh 8,75 waktu itu. Dan saya dapat beasiswa masuk ke Universitas Parahyangan itu dengan gratis karena nilai matematika saya. Nah, ini menjadi Keren satu Pak, keren. histori ya. Saya masuk di jurusan teknik industri. Makanan kalkulus sampai 3 apa 4 gitu kalkulus ya. Ruang vektor saya makan juga. Mekanika teknik saya makan. Dan juga yang namanya waktu itu kita belajar coding basic sama Turbo Pascal. Nah, jadi namanya teknik industri ini nyicipnya dikit-dikit, nggak sebanyak seperti matematik. Ya, tapi saya oke sampai hari ini saya terus belajar dan dunia dunia matematik ini membawa saya sampai pada saat ini menjelang usia 50 tuh saya tetap enjoy dengan matematik. Dan itu turun di anak saya yang pertama. Dia dia lebih 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 hebat, lebih canggih dari saya. Waktu itu dia memang sudah talent bagus ya di SD dan selalu juara.
Tapi pada saat dia menjelang SMP, saya masukin satu kursus matematik yang mungkin teman-teman nanti kalau punya anak bisa masukin yang namanya Sakamoto. Sakamoto itu adalah matematik Jepang yang semuanya isinya analisis. Nah, anak saya kuat sekali analisisnya. Ya, kuat sekali analisisnya, maka dia juga masuk Parahyangan dengan prestasinya dia di SMA yang saat ini, dan dia tanpa bayar apapun masuk Parahyangan, langsung bayar semesteran aja di matematik. Nah, itu jadi saya melihat matematik ini satu ilmu yang saat ini diapresiasi dengan baik, dan dia ketemu jodohnya dengan IT. Ya, tapi tidak sampai hanya jodoh dengan IT, ternyata disambut juga oleh teman-teman yang mekatronika, yang IoT. Nah, ini perkembangannya dahsyat ini ya, karena saya di Bandung dan Jakarta saat ini banyak partneran dengan partner-partner saya di industri IoT. Itu nanti next kemudian bahwa talent-talent dari matematik, talent-talent dari teknik informatika, mekatronika itu akan bergabung menjadi satu tim, membawa arah peradaban ini menuju teknologi yang ramah lingkungan, yang hemat energi, yang itu semua harus dimodelkan oleh orang matematik. Nah, ini mungkin sebagai saya bicara malam ini sebagai itu satu wawasan, karena trennya menuju ke sana semua. Nah, demikian, makasih. Makasih banyak, tapi sekali lagi nih banyak banget wawasan yang Iya, saya ini kan usianya baru kan buat saya gitu. pastinya udah usia ya mau masuk 50. Jadi teman-teman yang masih muda, nah ini challenge gitu ya. Ini challenge dan ini kesempatan. Jadi nanti masuk di industri, pilih industri yang memang betul-betul bisa membawa Anda itu bertumbuh dan juga secara ilmu itu bisa diterapkan. Nah, demikian. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Robi. Sama-sama. Dari teman-teman yang lain, gimana nih pertanyaan? Apa belum ada? Menarik ya diskusi kita gitu. Ternyata matematika ya gitu ya. Ternyata banyak penerapannya dan bisa berjodoh dengan banyak bidang ternyata. Oke, belum ada. Ain ada pertanyaan nggak nih Ain? Mungkin ini aja sih kalau boleh Mbak Dita. Ayah, waktu bahasa pemrograman untuk algoritma pemrograman dipakai UI pertama kali itu apa ya Ayah? Langsung terjun juga Kak ke Python. Oh, langsung terjun ke Python ya? Iya. Wow. Soalnya jarang banget kampus yang memperkenalkan algoritma pemrograman tuh langsung ke Python gitu biasanya gitu ya. Tapi so far dari segala bahasa pemrograman yang pernah Ayah pelajari, yang paling favorit apa? Susah. Susah. Soalnya, Susah nih, suka semua atau nggak ada yang disuka? gimana ya? Ini sih Kak, kalau aku jujur waktu kan aku ketemu Octave itu setelah Python ya. Tapi waktu di Octave itu aku enjoy juga, jadi antara dua itu. Oke, antara dua itu ya, Octave dan Python ya. Tapi kalau lihat nih sama teman-teman Ayah juga, rata-rata yang di jurusan matematika ini pada kaget nggak sih atau menikmati aja ada coding segala macam di jurusan matematika? Rata-rata enjoy aja sih Kak, semuanya. Tapi mungkin kalau misalnya untuk anak-anak, tapi kadang memang ada yang nggak terlalu enjoy, tapi itu biasanya anak yang benar-benar suka matematika murni banget. Oke, yang hitung-hitungan banget lah ya. Nah, setuju nggak nih Ayah kalau misalnya logika anak matematika itu lebih daripada jurusan lain? Waduh. Berat. Pertanyaannya agak berat ya. Gimana ya? Gimana menurut Ayah?
Kalau kalau ini insurance ya. Matkul based insurance ya, ada asuransinya. Kalau berdasarkan dari matkul yang sudah diambil, harusnya sih iya. Soalnya dari awal pun kami sudah dikenalkan dengan yang namanya logika dan himpunan. Udah ada logikanya sih Kak. Jadi benar-benar di situ olah pikir anak-anak matematika di semester 1 tuh diklik, diubah gitu, harus secara logis semuanya. Semuanya harus ada akibat, semua harus ada sebabnya. Wow, Jadi menarik ya. Menarik banget, jadi pengen belajar matematika lagi nih gitu. Oke, mungkin itu aja dulu. Mungkin yang lain yang mau bertanya, Daniel mungkin atau Diana boleh ya. Silakan Mbak Dita. Oke. Robi tertarik lagi nih tadi, soalnya nyalain mic nih. Saya mau kasih nasihat aja. Boleh nggak kasih nasihat khusus untuk anak matematika? boleh Pak, boleh banget. Iya, Logikanya udah bagus, logikanya lebih dari orang lain. Tapi urusan cinta nggak boleh dilogikain loh. Ya, Baik Pak. Terima itu kasih atas itu saran. pesan. Kenapa? Saya lihat cici saya di Jakarta sampai meninggal. Satu, dia orang matematik ya, dia kerja di insurans Sinarmas. Dia usia 40-an baru nikah. Di usia pensiun dia meninggal. Ya kan? Artinya dia nggak enjoy sebenarnya. Dia asik dengan matematika, dengan dunianya sendiri, tapi lupa dengan berkeluarga. Itu yang menjadi kekhawatiran saya juga dengan anak saya. Ya, jadi karena semuanya dia berpikir logik. Sebab akibat kuat sekali gitu ya. Jadi nanti tandemnya cari laki-laki logik lah. Ya. Itu nasihat saya. Ya, tapi silakan kalau memang itu bukan faktanya gitu ya, boleh disanggah. Silakan. Baik Pak, terima kasih Pak atas nasihatnya. Ya. Itu sebenarnya ya Pak, fun fact juga kalau di anak-anak matek berkumpul suka juga ngejokes kayak gitu. Oh gitu. Iya. Iya, iya. Jadi ya itu tolong jangan terlalu dilogikakan urusan cinta dan tolong dandan yang semenarik mungkin. Karena sorry ya, anak-anak MIPA tuh kadang-kadang kucel-kucel saya lihat. Bawa buku tebal-tebal, kacamatanya tebal, bajunya tuh asal-asal. Ya. Oke, makasih. Baik Pak, terima kasih banyak atas nasihatnya Pak. Oke Pak, terima kasih. Gitu ya, mungkin orang matematika kayak terbiasa harus dibuktikan dulu, harus logis lah semuanya kayak apa kayak gitu. Terus udah dibuktiin, pasti pertanyakan lagi, ini udah bener nggak lah pembuktiannya, udah logis nggak ya? Nanti dalam hubungan cinta ternyata kayak gitu juga ya. Ya, saya khawatirkan Bapak. begitu juga gitu. Ya kan? Suka, iya. Nah, tadi menarik ngomong ya, kalau di orang matematika emang dari awal tuh dari semester awal tuh setahu saya ya memang belajar logika matematika tuh ada mata kuliahnya khusus kayak gitu, kayak mungkin ada satu di logika matematika tuh yang menarik implikasi jika maka itu ya. Saya tuh pernah dikasih contoh deh sama dosen saya kayak gitu. Misalkan kita punya kalimat kayak gini, misalkan ya dia bilang kalau nggak hujan aku bakal ke rumah kamu nih gitu ya, kalau nggak hujan aku bakal ke rumah kamu gitu. Mungkin kalau orang awam nih misalkan ternyata hujan, mungkin kalau orang menyimpulkan apa kira-kira nih? Coba siapa yang bisa bantu nih? Kalau misalkan nggak hujan saya bakal ke rumah kamu gitu, kalau nggak hujan ya air misalnya, ternyata hujan, terus kira-kira apa yang terjadi? Apa kira-kira terjadi nih? Ayah, apa yang terjadi ayah? Nah, mungkin berpikir kalau hujan nggak jadi ke rumah kayak gitu kan ya. Padahal ya belum tentu juga.
Karena bunyi janjinya adalah kalau nggak hujan kan, kalau nggak hujan. Kalau misalkan hujan ya itu terserah aku. Misalkan aku pengen banget nih ketemu Ain, ya udah aku tetap berangkat gitu. Nggak ada yang salah kan. Nah, kadang yang hal-hal kayak gini tuh terlewat gitu. Kalau kita nggak belajar matematika kan, ternyata logikanya kita sebagai manusia tuh bisa salah gitu ya. Nah, di matematika itu dibahas hal-hal kayak gitu. Ya nggak sih Ayah? Kayak gitu dibahas kan ya? Iya, Jika dibahas banget. P apa gitu. Terus ada tabel kebenarannya juga, Kak. Iya, ada tabel gitu ya. Iya. Gimana, Robi? Ya, menarik nih ya. Aduh, saya Iya. sorry loh kalau malam ini saya banyak ngomong ya. Ya, Bagus Pak, sangat eh, menarik. jadi gini, saya kan belajar tentang manusia ya. Jadi manusia itu, dan saya ini ajarin juga dan kami dalam diskusi dengan anak saya yang kedua. Manusia itu kan punya otak ya, punya otak bright ya. Nah, pikiran itu terbagi dua, sadar dan tidak sadar. Conscious dan unconscious namanya. Nah, pikiran kita itu yang conscious, yang sadar itu hanya 12%. Sementara unconscious-nya itu 88%. Ya, jadi ini saya mengingatkan bahwa logika itu berada di conscious, di kesadaran. Jadi kita harus kombinasi dengan yang namanya pikiran bawah sadar atau unconscious. Maka kita jadi hebat seperti Einstein. Seperti itu. Karena kalau kita hanya mendewakan logika itu bisa dijatuhkan. Karena dia hanya 12% dari output dari pikiran kekuatannya. Nah, ini yang menjadi tema saya bicara dengan anak saya nomor 2 perihal ini, karena ada sesuatu di bawah sadar kita tuh 88% kecerdasan, kehebatan, dan itu semua storage kita, memori kita tuh ada di situ. Nah, nanti di dalam dunia industri itu coba dikombinasi antara memori yang sudah kita belajar dengan pikiran analitika. Daerah atau negara-negara yang punya bisa menginspirasi kalau memang mau tekun nanti di UI UX design, di produk design ya. Nah, itu menurut saya seperti itu, karena itu mengilhami imajinasi itu akan terbentuk apabila kita sudah punya memori atau punya ilmu yang sudah kita simpan di bawah sadar kita. Seperti itu. Konsepnya seperti itu ya. Jadi gini, memang bagus menjadi profesional itu bagus, tapi pada satu titik kita menjadi profesional menuju ke menjadi leader yang namanya katanya zaman now sekarang bilangnya expert generalis. Ya, maka kita perlu banyak pengalaman. Ada 3 hal yang pokok yang harus ditekankan dalam pendidikan kita itu. Pertama adalah literasi, kedua adalah pengalaman, dan ketiga adalah selalu berkomunitas, berdiskusi. Maka itu jadi maju. Jadi jangan hanya kuliah aja, cobalah berkomunitas, gabung dengan teman-teman komunitas, dan punya pengalaman di industri-industri yang memang kita akan tertarik di situ. Seperti itu konsepnya. Ya, terima kasih. Ya Kak, terima kasih banyak. Ayo dari ini diam aja. Ayah mau sharing apa ya? Ayah mungkin ada yang bisa di sharing nih, gimana sih rasanya kuliah matematika di UI gitu? Penasaran deh saya. Saya yakin kalau universitas bagus itu ya memang mahasiswanya tuh bukan hanya didorong untuk kuliah, maksudnya belajar di kelas,
skillnya juga diasah gitu. Itu sih yang saya lihat perbedaan besar antara universitas bagus sama universitas yang yang di sini kayak gitu. Di universitas bagus itu memang mahasiswanya tuh didorong gitu untuk apa ya, saat keluar nanti tuh lebih siap gitu untuk bekerja, karena yang biasa bukan cuma teori-teori di kelas tapi di soft skill-nya tuh banyak hal lah. Gimana Ayah, sharing-sharing dong, gimana? Bisa sharing-sharing yang bisa di-sharing lagi. Kalau misalnya masalah itu ya Kak, mungkin untuk soft skill-nya lebih ke ini sih Kak, lebih ke individu masing-masing sih Kak, kalau misalnya apakah dia bisa langsung terjun ke industri atau enggak. Tapi biasanya dari univ sendiri ya Kak, memang aktif di sosial media, jadi di situ tuh banyak info-info seperti lowongan magang, lowongan beasiswa, terus terkadang dosen-dosen, khususnya Kaprodi itu suka kasih info gitu kalau misalnya ada beasiswa ke luar negeri atau beasiswa antar universitas. Jadi suka didorong untuk mencoba. Justru terkadang waktu mata kuliah sendiri lagi belajar gitu, ada dosen yang suka bilang, kalian kalau bisa waktu semasa kuliah, benar-benar gunain masa kuliah kalian tuh dengan baik. Jangan cuma di kampus doang, coba join organisasi, komunitas, atau ikut magang, atau ikut yang lain-lainnya gitu sih Kak. Di-encourage gitu dari lingkungan juga. Tapi kalau untuk soft skill yang dari kampus sendiri, mungkin dari cara belajarnya sih Kak, yang sering flip based learning. Jadi di mana dosennya tuh nggak cuman ngajar doang, jadi kasih studi case, terus kami sering diskusi gitu gimana cara mecahin kasusnya gitu. Dan keseringan juga kalau misalnya matkul-matkul yang praktikal seperti yang di bidang komputasi, dia suka dikasih project based learning gitu. Jadi di penilaian akhirnya ada disuruh cari kasus suatu data, terus disuruh kerjain masing-masing, kira-kira dari data ini apa sih yang bisa kita kembangkan, apa sih yang bisa kita dapatkan dari data ini. Terus nanti terakhirnya disuruh presentasi baru. Ya, siap. Setuju saya yang tadi dosennya apa kalian ikut kegiatan lain di luar kelas kayak gitu ya, karena memang apa ya, bahasanya tuh CV kita harus di mata kuliah kayak gitu biar waktu begitu lulus gitu ya, kita udah siap bekerja itu kalau CV kita udah oke dari dikumpulin dari masa kuliah kayak gitu. Nah tadi kakak saya jadi keinget nih, tadi kan di awal saya nanya nih, kira-kira udah kepikiran gitu skripsinya mau ngapain gitu. Udah kepikiran nggak ya skripsinya mau ngapain? Penasaran aja nih gitu. Mau ngapain nih skripsinya, mau nulis apa? Udah ada nggak Ayah? Sebenarnya sudah ada beberapa topik yang aku tertarik, tapi untuk lebih dalamnya poin-poin detailnya itu masih belum. Tapi sudah mau ke arah apanya sudah jelas sih Kak. Ya nih rencananya. Kenapa Kak? Maaf ada agak putus-putus tadi. Mau ke arah apa nih Ayah kira-kira skripsinya? Tentunya ke arah komputasi, tapi ke bidang klasifikasi sih Kak. Untuk objeknya nanti. Tak data juga. Iya, data juga Kak. Jadi Ayah tadi bikin. komputasi ya, intinya ya. Iya, komputasi Kak. Gimana nih yang lain, ada pertanyaan tuh? Tadi ada penasaran nih yang mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi nih, boleh deh dari Ayah closing statement-nya apa? Silakan Ayah. Ya. Oke, karena nggak ada lagi yang bertanya,
Sekian dari saya, sebenarnya matematika itu bukan segala hal tentang angka ternyata, tetapi tentang logika, tapi ingat juga pesan dari Kak Robi, yaitu jangan pernah melogikakan percintaan, dan kita juga harus menggunakan, bagaimana cara untuk mengkolaborasikan alam bawah sadar kita dan logika, untuk menuju masa depan yang lebih bagus. Sekian dari saya, terima kasih. Siap, terima kasih Ayah. Tepuk tangan narasumber kita dong. Tepuk tangan yang sangat partisipatif. Terima kasih Pak Robi. Sama-sama. Terima kasih Ya. Pak Robi. Sama-sama ya. Saya kembalikan ke Ain. Ya. Iya, terima kasih Kak Dita. Wah, seru juga ya ngobrolin matematika yang kayak gini. Jadinya menyadarkan kita semua bahwa di dunia ini tidak hanya sekedar logika aja ya. Cinta itu nggak perlu harus pakai logika ternyata ya. Ya, ingat itu ya. Siapa? Kayaknya kita semua banyak yang tertampar di sini ya. Nanti saya kasih kuliah untuk itu. Wah, next nih kayaknya bisa nih kita ini ya, kita sharingin lagi ya sama, kan di Narecoder nih anak-anaknya logis semua gitu ya. Harus ya. ada sesi di mana logika itu ada saatnya dipakai dan nggak dipakai gitu ya. Wah, sekali lagi terima kasih Pak Robi. Ini sama Ayah juga yang dimana malam hari ini membuka banyak sekali insight baru lah buat kita ya. Dari matematika aja banyak banget hal yang baru kita ketahui malam hari ini. Baik, terima kasih dan sampai ketemu lagi ya teman-teman di sharing santai edisi selanjutnya. Oke.